secara alami ya getah terbentuk. Nah di situ waktu getah emang kita nggak thrash metal lagi, kita emang lebih udah pengen nemuin sendiri nih musik kita ini seperti apa. Orang bilang lagu jagoan kan. Tapi langsung dicekal. Itu ada nilai itu di album pertama. Jadi kayak masih random sebenarnya, tapi luas tapi berantakan. Yang kedua karena dramanya banyak banget di situ. Udah ditinggal sama yang udah pada meninggal. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Sekali lagi, selamat hari ini di Retroism Plus 62 bersama gua Palur Lebong. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Sebelah kiri paling ujung adalah Om Peter. Selamat datang Om Peter. Di sebelah Om Peter bisa perkenalkan diri Om Marcel. Oke Om Marcel dan Om Peter, selamat datang. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini ya. Sama-sama, terima kasih. Kita ini bicara mengenai retro. Ya, sekarang karena kita bicara mengenai masalah kalian kan di grup musik getah. Berarti di era-era 90-an ya mulai terbentuk. Iya. Oke. 95. Masih retro ya berarti ya. Influensinya siapa itu? Tuh, akhirnya untuk musik getah itu. Kalau Referensinya? getah awal, kalau aku kan masuk getah setelah album pertama, jadi untuk gantiin Boy almarhum. Jadi kalau yang dari awal-awal ya paling influence dari Aceh ya, tapi kan kita nongkrong bareng ya. Tahunya influence dari Jane's Addiction banyak, Jane's Addiction, Jimi Hendrix, sama yang apa, dulu udah ada Testament ya kan, macam-macam. Cuman nggak jauh dari itu. Selebihnya Aceh yang lebih tahu. Ya, karena emang kita Peter juga saat itu dia memang menggantikan si almarhum Boy gitaris kita yang meninggal. Itu disayangkan dia duluan ninggalin kita di situ setelah album pertama. Nah sebelumnya itu prosesnya pun nggak kita suka manggung bersama-sama tuh, emang kita satu tongkrongan. Jadi Peter juga sebenarnya bukan dari pihak luar terus masuk, dia sebenarnya udah ada di tongkrongan, di dalam lingkungan itu. Dan emang kita dulu sebelumnya pun juga kita udah pernah ngeband bareng, meskipun namanya belum getah, waktu itu masih Deva Burn. Di situ kita udah mulai sadar karena sebelumnya kan kita lebih sering covering lagu ya thrash metal lah, karena saat itu yang kita terekspos tuh ya di metal, kita lagi nyari something baru terus ya Pit ya, maksudnya ada aliran yang kita belum pernah denger, wah kita seneng nih, kita dalemin, kita bawain gitu. Jadi bawain Metallica dulu, bawain Testament, bla bla bla. Kebetulan thrash metal saat itu. Terus habis itu secara alami ya getah terbentuk. Nah di situ waktu getah emang kita nggak thrash metal lagi, kita emang lebih udah pengen nemuin sendiri nih musik kita ini seperti apa. Bodo amat deh, pokoknya kita keluarinnya kita bikin aja siapa gitu. Jadi genre-nya juga nggak bisa dibilang lepas dari rock, tapi kita juga nggak mau ada di situ-situ aja gitu. Jadi Peter juga sebenarnya sebelumnya terlibat di keyboard bahkan. Jadi dari pembuatan musik sih sebenarnya udah terlibat dari awal dan nggak ada genre kemana-mana emang. Tapi ya, pasti kita nggak bisa lepas dari yang namanya rock, heavy metal.
formasi awal tuh siapa aja? Em, jadi kalau bisa dibilang dari sebelum-sebelumnya kita pernah ngeband juga namanya Java Burn. Itu Peter gitar, yang main drum Cliff saat itu, vokal pun Jody. Jody ini kita teman lama. Ini semua teman lama dari kita kecil lah. Terus saya udah main bass di situ. Di situ kita udah komitmen ya Peter untuk bikin lagu sendiri. Kita udah bikin lagu tuh di Java Burn itu. Setelah Java Burn, Peter akhirnya juga karena kita satu tongkrongan juga, di satu tongkrongan itu banyak band. Ada band yang namanya Rezel yang Peter juga ngebentuk. Peter akhirnya sibuk di Rezel. Saya akhirnya juga ada bikin band yang namanya Bottoms Up. Saat itu kita lagi seneng sama Jane's Addiction, kita covering Jane's Addiction. Seperti itu yang akhirnya kita gabung lagi. Nah di saat itu juga si Bottoms Up itu Boy yang main gitar, saya main bass, Agung main drum, ada Pesoy, Joseph main di vokal. Si Joseph keluar, si Agung juga keluar, tinggal kita berdua. Di saat itu juga dari Java Burn si Jody yang nyanyi, si Peter Rezel, Jody nyanyi itu ke Rotor, sama Yuda segala ada Rotor. Akhirnya Rotor setelah buka Metallica di Lebak Bulus, seperti vakum ya, mereka opening Metallica. Habis itu mereka seperti vakum, si drummernya si Rivi dan si vokalis si Jody bingung. Kita juga habis itu ditinggal sama si vokalis. Jadi lucu nih, si Bottoms Up ditinggal vokalis sama drummer, si Jody sebagai vokalis dan Rivi sebagai drummer keluar dari Rotor. Tapi kita satu tongkrongan, akhirnya udah kita gabung aja. Karena kebetulan juga di Bottoms Up ini lagu-lagunya udah ada. Kita udah kontrak saat itu sama Airo. yang ngadain si Sepultura datang dan kita datang gitu. Jadi materinya ini nih sayang, kita gabung, tapi namanya ganti, jangan Bottoms Up. Jadi kita kebetulan si Boy almarhum si gitaris itu dia nemuin karena kita suka nongkrong di tongkrongan kita dulu di selain si Apotik Retna itu, Pit Pub dan Wayang dan lain. Ada emang kita juga suka nongkrong di rumahnya si Boy itu di Saidi. Itu emang ada pohon mangga gitu, dan getahnya tuh emang netes-netes gitu banyak. Ada si Boy sendiri yang namanya kita aja yuk gitu. Ada udah kita terbentuk lah di situ. Lagu-lagunya, albumnya itu keluar di bawah Warner Music yang sebelumnya ya, Hemagita itu ngeluarin album kita pertama. Udah kita berjalan di situ. Setelah itu ya si Boy meninggal, Peter tapi juga udah terlibat di tiap manggung, akhirnya Peter gabung sih. Oh gitu ya. Kira-kira itu. Jadi nama getah itu kita dari tempatnya si almarhum Boy itu. Ya. Itu pohon apa sih sebenarnya? Pohon mangga. Mangga. Oh, pohon mangga gitu ya. Karena netes-netes gitu akhirnya terinspirasi ke situ ya. Keren, luar biasa. Asal bikin aja. Asal bikin. Tapi sebenarnya unik loh, karena dulu band-band Indonesia kan lebih banyak memakai nama band-band. Maksudnya namanya nama asing gitu ya. Iya. Dan memang ada sengaja mau ke arah yang lebih Indonesia gitu ya namanya. Emang saat itu kita juga nggak mau terlalu bule-bule banget gitu. Di lagu-lagunya kita juga kita soalnya udah nggak mungkin kita lari dari pengaruh barat. Tapi kita juga nggak mau ninggalin banget. Jadi emang sengaja kita pakai gitu. Sebenarnya sih bukan dari nama juga, dari waktu zaman Bottoms Up juga ada beberapa lagu emang kita ngambil inspirasinya emang dari budaya lokal. Album studio udah berapa sampai sejauh ini? Baru tiga. Jadi itu yang album pertama tahun berapa? 96 ya keluarnya ya. Produksinya sih mungkin 95 90-an ya, 96. Musik kedua udah tahun berapa sih? 2000. udah 2000-an ya? Udah 2000. Masa 2005? Kalau nggak salah. 2005. Kalau nggak salah. Lama ya. Terus dari situ langsung ke yang terakhir Baru ini. Baru Desember tahun kemarin 2000. udah rilis ya? 2023. Udah rilis, baru rilis. Setiap album berapa musik gitu biasanya? Berapa lagu? Berapa lagu ya? Emang kita nggak pernah nentuin banget ya. Sedapatnya. 8 sama Yang terakhir ini cuma 8.
8, yang paling banyak album yang pertama kan? Pertama pun 10 atau 11 Iya, gitu. Dan kedua segitulah kira-kira. kedua juga kalau nggak salah sih. Cuma dari rentang waktu antara album pertama ke album kedua itu merasakan adanya yang ini beda nggak? Bukan main. Makanya pertanyaan tadi itu juga apakah ada perbedaan? Atau pasti ada perbedaan. Iya. Dari pergantian personil itu pasti, nggak mungkin enggak. Tapi emang itu justru emang yang apa esensnya kita dari awal bikin lagu ini di band dari zaman Bottoms Up sampai jadi Jag Getah ini emang kita emang ya kayak Peter bilang tadi emang kita nggak pernah mikirin jadinya seperti apa. Ya apa yang kita suka sih. Mm-mm. Ya, album kedua juga jadinya kebentuknya karena kita juga waktu itu belum ada studio kan. Ya Maksudnya alat musik ada tapi belum ada studio, terus kebetulan suka nongkrong di rumah juga. Terus yang gue inget gitu ada keyboard ya biasa aja gitu. Ntar si Korg itu apa sih? si teknik Teknik. 1200 itu. Teknik. Ya. Terus suaranya keren juga ya. Terus misalnya kayak gitu. Terus ntar tiba-tiba si Acel sebelah kanan ngisi-ngisi. Bisa kayak gitu maksudnya bikin lo ya. Jadi wah ini seru juga nih. Jadi maksudnya emang nggak ngalir aja, nggak mikir oh harus gini nih, harus bikin kayak gini nih, nggak pernah mikir kayak gitu. Cuman itu dia. Tapi biasanya kadang-kadang satu lagu tuh tercipta bisa terjadi di studio itu juga ya? Atau memang Iya, udah kalian bawa masing-masing udah pakemnya kayak gini, pokoknya kita bikin kayak gini, atau emang di studio itu tercipta? Album yang ketiga begitu, album karena ketiga. COVID kan, kita bikin sendiri-sendiri. Kalau album yang kedua enggak, ada Ya, yang itu lebih ngejam di studio. Ada yang ya kayak tadi gue bilang, Ya, ada gue cuma lagi nyari sound bisa deng, tiba-tiba yang dia masuk udah jadi hari itu juga, kurang lebih sama. kecuali liriknya baru disempurnain. Oh gitu ya. Tapi emang kita nggak pernah dan nggak mungkin bisa juga bikin pakem caranya gini yuk, seperti ini yuk, atau nanti jadi seperti ini yuk, metodenya ini yuk, emang nggak mungkin. Jadi emang kita jalanin aja terus. Oh jadinya ternyata caranya begini, jadinya begini. Caranya begitu, ada yang ketemu di studio, caranya di studio ketemu, terus kita habis itu rame-rame. Ya emang apa ya? Surprise-nya itu yang memang kita dari awal agak masing-masing tuh ternyata ngerti bahwa emang jadinya seperti apa nih, ini yang menarik nih gitu. Kita nggak pernah tahu nih jadinya kayak apa gitu. Tapi sebelumnya sudah ada di dalam benak kalian masing-masing bahwa satu album ini kita akan bikin song listnya sampai cuma 8 aja. Enggak. Jadi tercipta di situ aja. Jadi no plan sebenarnya. No plan gitu ya. Nggak pernah. Kalau yang kita nggak mau gitu, bikin plan. Yang kayak gitu plannya di album ketiga ada. Album ketiga Karena kayaknya lebih matang ya. Habis itu kan Ya. kan kadang-kadang kan karena misalnya gua ada lagu, Acel juga banyak lagu. Si yang formasi sekarang ya, si Phil vokalis sekarang juga banyak lagu. Alpha juga. Ada si kita Alpha juga. Nah, yang adil kayaknya kita bikin dua lagu nih masing-masing. Bikin di rumah masing-masing nanti kirim. Ya. Itu kita pelajarin karena COVID juga kan waktu itu nggak bisa ketemu. Ya terakhir gitu. Lebih terkonsep. Lebih terkonsep dan planningnya lebih matang gitu ya. Bisa dibilang sih agak ya begitu. Agak matang. Planningnya aja yang matang apa? Finishingnya Finishingnya. kita diuber waktu. Dan Apalagi pas kita nggak COVID tahu. ya. Gitu. Karena jarang ketemu juga kan. Udah punya kegiatan masing-masing gitu ya juga. Memang jarang ketemu juga karena Apalagi COVID. macam-macam lah, apalagi karena COVID kan. Berarti tahun 96 ya tuh yang album pertama. Kalau produksinya sih sebenarnya udah itu tadi dari Bottoms Up. Dari Bottoms Up. Kan album pertama kan lagu-lagu Bottoms Up sebenarnya. Udah jadi kira-kira 6 ya. 6 atau berapa, terus selebihnya tuh kita bikin baru. Saat itu kita juga ada sedikit tambahan. Kita bahasa Inggris semua kan. Terus yang label mau ambil kita itu si Hermann Gita yang akhirnya jadi Warner Musik Indonesia itu, ada Indonesianya dong, ada nggak? Padahal kita nggak ada, gitu kan. Jadi bikin langsung pulang dari situ langsung bikin kayak begitu. Jadi
ya fleksibel sih sebenarnya. Kalau Bottoms Up masih sempet sama Once gitu. Ya ada beberapa lagu emang karena kita satu tongkrongan jadi ada yang Once juga ikutan bikin sempat. Ya ada beberapa banyak nama-nama yang ikut andil lah di situ karena nongkrongnya rame-rame dan lagunya tuh kita pakai di tongkrongan jadi si ini nambahin, itu tambahin gitu-gitu. Tapi kalau mengenai proses rekamannya sendiri pas album pertama dibandingin album terakhir, ada perbedaan dan masih dalam Pasti Jauh. beda. jauh ya. Pasti Mungkin- beda. Mungkin yang di tahun yang awal lu bikin album masih yang bikin yang apa tadi Ya. awal. Gimana itu proses rekamannya? Karena- yang istilahnya prosesnya masih analog banget ya. Betul. Ya kan? Jadi dengan lagu-lagu yang kita udah ada sebenarnya tapi belum pernah direkam itu jadi masih berupa demo kasar. Tapi belum pernah direkam di studio rekaman betulan gitu kan. Jadi dengan demonya itu ada story lagi sebenarnya sih Bottoms Up ini sebenarnya udah masuk rekaman sama Airo itu kan, sama itu udah masuk cuman dengan karena berbagai hal jadi beda lah salah satunya ini jadi berantakan. Tapi musiknya ada, akhirnya ditarik sama si Warner rekam ulang. Tapi materinya kan kita inget kan ada di sini. Jadi dari situ kita baru rekaman. Itu bener-bener yang zaman dulu kan ya gitu ya. Kalau udah jadi studio udah pakai shift dengan harga satu shift waktu itu berapa hampir 1 juta kali ya. Record label yang ngurusin tapi kan kita punya kewajiban, punya tanggung jawab. Jadi di situ udah di take bener-bener di studio gitu, seperti artis betulan gitu kan. Karena emang kita bener-bener tinggal di studio. Jadi bisa 3 hari gitu. Oh, ini di situ juga ya. Ya studio itu emang Triple M ya kalau kita ngomongin album pertama tuh studio emang dari zamannya God Bless, dari zamannya Gus Plus bahkan ya mungkin kalau nggak salah Mas Hari ya operatornya almarhum. Ya emang tuh studio emang udah di format untuk orang bisa nginep di situ, tinggal di situ. Dan shiftnya juga kan gitu ya, pitnya 24 jam. Iya, 4 jam. Jadi kita masuk jam 6 pagi selesai kayak gitu emang. Itu bersamaan dengan pas band. Oh, Mereka juga suka datang, terus juga waktu itu slang si Pai juga sering datang. Bongki. Ya kita gitu karena kita ya satu community lah sebenarnya. Jadi ini lagi rekaman di sini nih, kita datang kayak gitu. Jadi kayak support. Jadi kita suka didatengin, kita juga suka datengin recording mereka lagi. Recording Ya era tahun 90-an itu musik Indonesia tuh memang lagi berkembang banget ya. Terutama yang gue tahu karena masuknya MTV ya. Ya, Oh, itu iya. baru. Itu sekarang waktu itu kan kayaknya belum 80-an lah, masih belum berani ya musisi atau grup musik kita yang mencoba hal yang baru. Sebenarnya sih kalau boleh nambahin, Boleh. musisinya tuh sebenarnya terus, Oke. tapi selalu industrinya, rekaman perusahaan rekamannya. Yang saat itu emang musika kan paling banyak ini. Nah mereka selalu yang punya kuasa kan untuk ngeluarin apa enggak gitu. Artis sih selalu ada terus, berkarya sih berkarya terus. Cuman mereka yang filterin kan. Nah dengan MTV masuk, mereka terpancing nih, si label jadi berani nih yang tadinya tuh berani sih nggak juga sih, ya tambah 10% lah keberaniannya mereka. 10% ya. Karena mereka ya, industri itu penting, tapi kadang-kadang pada saat itu tuh mereka terlalu kuat gitu untuk nentuin nilai seninya atau kreativitinya. Jadi ya karena MTV mereka lebih berani sedikit. Jadi akhirnya mereka berani bereksperimen, ngeluarin lagu yang lebih rock, ada rap, ada ini, ada itu, ada YK pada saat itu bisa ini. Ada Ya, pesta karena Ya. pasarnya udah bisa masuk ke situ kan. Mereka udah mulai berani, wah karena MTV juga, oh jadi mereka berani. Tapi bukan berarti 100% berani, mereka tetap takut. Karena kelihatan dari, gue lihat dulu lu laku ya, kalau laku baru bikin CD atau lu gue bikinin kaset segini dulu ya. Kalau laku ya itu emang masuk akal sih, tapi Bikin kayak ini ya. gitu. kurang berani gitu. kurang berani ya. Tapi padahal sebenarnya mereka sendiri kayak lagu-lagu rock sebenarnya mereka sendiri suka.
bukan Bukannya berarti nggak mereka ngerti. nggak ngerti atau apa, enggak. Cuma Iya, kan pasar. mereka pasti lihat pasar ya, lihat pasar. Ya buktinya kayak tadi gue sempat bilang apa yang kayak Pao Aquarius, dia kan rock dia yang keluarin. Kalau nggak ada Jadi- dia, kita juga nggak ini. Bukannya mereka ngerti juga. nggak mau band kita, band Indonesia untuk bikin kayak gitu, nggak juga. Pasarnya kan juga belum mereka lihat itu sebenarnya. Itu udah terbukti. Soalnya kalau mereka berani, mereka istilah indie nggak ada. Gitu ya. Kan? Karena industri terlalu menekan, makanya ada indie. Yang akhirnya apa? Indinya lebih gede kan? Akhirnya mereka ngikutin indie. Cara-cara indie akhirnya mereka Jadi belajar dari ide musik juga ya. akhirnya. Ya, karena kesininya kan untuk produksi rekaman sendiri di rumah sendiri bisa. Akhirnya. Iya kan, jadi lebih banyak juga, apalagi yang muda-muda. Ya, terbantu teknologi. Peluang apa segala macam. Teknologi lebih juga banyak. membantu. Nggak tergantung dengan major record kan. Iya. Tapi biasanya ada satu paket sendiri nggak dengan pihak label rekaman itu, bahwa lu nanti akhirnya bikin musik video klip itu kan zaman dulu untuk dimarkan gitu. Itu emang apa ya? Emang ya kita semua tahu lah bahwa kalau kita emang udah dikeluarin secara komersil, ya otomatis promosi harus ada. Itu promosi ya salah satunya emang alat yang paling kena saat itu dan paling wajib ya, selain video, koran, media, cetak, ya video klip. Jadi salah satu paling enggak lu punya lagu satu hits, dari satu hits itu dibikinin satu video klip. Dari album itu yang pertama ada berapa video klip? Satu. Itu lagu jagoannya istilahnya dulu ya. Iya. Orang bilang lagu jagoan kan. Tapi langsung dicekal. Ya Oh, jagoan. Ini mengenai apa nih? Boleh. Kayak kenapa dicekal? Dicekal istilahnya yang benar apa sih? Itu yang dicekal lagunya atau Bukan karena ada satu lirik? apa? Jelasin Jel. lupa gue juga. Lu takut salah jelasin. Enggak sih. Ya Tapi itu lagu jagoannya itu yang dicekal itu istilahnya. iya. Yang dibikin video klipnya. Bukan lagunya, Videonya. ada adegan yang ada hubungannya sama apa sih? Politik lah. Bukan. Bukan ya. Mungkin ada kekerasan sedikit atau enggak apalah. Tapi sempat mengudara juga kan. Ya, Jadi mungkin mereka khawatir itu nggak pengaruh apa iya. untuk pendidikan atau apa nggak tahu. Kalau boleh tahu lagu jagoannya itu apa sih? Tadi itu judulnya? Kalau album pertama sih Api. Api. Sempat sih ada di MTV keluarin. Yang bikin Rizal Mantovani saat itu apa namanya? PH-nya gue lupa namanya. Avantgarde. Avantgarde. Di tempat situ tuh. Ya, syuting situ bikin. Cuman memang ya tercatat mungkin plan untuk promonya sekian, tapi pada prakteknya ternyata cuma sedikit. Tuh, Tapi kan lu dibantu juga sama tur ada tur juga nggak berarti? enggak, itu kayak begitu-begitu tuh kita sendiri. Lu sendiri. Meskipun di atas kertas ada, Nah, tapi kenyataannya enggak. Ya hal itu biasa lah pada saat itu. album pertama tentang waktunya ke album kedua itu tahun 2012 ya? 2005 ya? 2005 ya? 2005-an ya. Triple. 2005, 2001, 2005. Iya sih kalau nggak 2005 salah. kayaknya. Itu oke, masa vakum. Itu vakum apa enggak tuh sebenarnya dari album pertama ke album kedua? Kita sih sebenarnya nggak pernah ngerasa vakum karena kita ngejalanin apa yang kita terus aja. Mungkin emang lamban apa enggak. Itu berapa tahun tuh? 7 tahun ada ya berarti? Ya, itu emang juga ada pengaruh dari akhirnya meninggalnya si gitaris dan si Boy dan si Jody juga vokalis akhirnya meninggal juga. Itu yang memang sempat bikin ya hiatus lah ya. Kalau vakum ya mau nggak mau gitu kali ya. Jadi ya itu lebih ke lamban apa cepet aja sih temponya gitu ya. Cuman emang pada saat itu kebetulan Peter udah ada, dia juga udah ikut sebenarnya, dia udah
berperan juga di proses itu. Cuman memang karena meninggalnya si vokalis terakhir itu emang ya hiatus itu. Jadi saya juga sempat udah deh sempat tuh kayaknya enggak nih gitu. Kebetulan habis itu si Odi ya pulang dia dari teman lama si Odi, kita juga pernah punya band namanya Sick Minded. Dia datang, dia pulang akhirnya for good dari San Francisco. Dia emang Sick Minded dan Getah juga deket gitu. Akhirnya dia yang dia manggung, tapi ya sama Getah aja yuk, gue bantuin deh vokal. Kayak gitu. Akhirnya kita sempat 1 kali show manggung. Selama ini kita manggung akhirnya juga pernah berapa kali manggung tanpa Jody. Jadi ya kita sendiri aja gitu. Lu yang nyanyi kan? Iya, saya main bass perangkap vokal. Karena emang beberapa masih ada yang ngajakin Getah main meskipun kita udah nggak tahu mau ngapain, mau gimana gitu. Akhirnya si Odi datang ya seperti penyelamat lah, dia yang yuk. Dan emang kita juga ngerasa lagu-lagu yang udah dibikin buat album kedua ini harus dikeluarin nih gitu. Ya ternyata dengan Odi masuk, terus dia juga yuk akhirnya lagu-lagu itu kita keluarin, kita berhasil rekam lagi, akhirnya jadi album kedua. Oh gitu ya. Jadi lain lagi kan ininya, filmnya beda lagi. Tapi ada lu merasakan ini nggak apa pas saat main di album kedua lu melihat perkembangan musik kalian itu Pak lebih dewasa daripada yang album pertama? Pasti ya. Pasti ya. Ya. Dalam segi mananya itu? Dari waktu aja juga pasti dewasa lah ya. Oh iya, itu pasti dewasa kayak Gimana yang ini gimana lebih gue dalam permainannya mungkin ada Ya perkembangan. lebih dewasa, tapi bukan berarti lebih bagus juga dari album pertama. Cuma lebih dewasa iya. dewasa ya dewasa. Mau nggak Dewasa mau, karena mau nggak mau time berjalan. Suaranya udah berubah dewasa. Oke. Sama udah banyak ngelewatin pengalaman yang ya itulah kebenturan banyak. Ya, Sebelum di album kedua tuh kan banyak banget. Gitu Ya dari boy meninggal tiba-tiba. ya Jody. Berapa lama Jody. Terus kita kan dulu masalahnya kita dari dulu itu pas mau album kedua setelah Tio keluar lah ya. Tio kan masuk iya. Dewa. Ya. Kita kan masalahnya drummer Drummer, nggak ada. oh betul. Jadi juga. kita juga lama tiap bikin lagu program dulu sendiri. Ya maksudnya Jadi agak terhambat. itulah sama kita nyari drummer juga waktu itu. Jadi drummer kita banyak sebenarnya ya, temen tuh banyak yang bantu dari apa sih Richard Luther yang di Pas juga, dia juga sempat bantuin, sampai si Kiki, Marcel, Pupen, terus dan banyak lagi Jimbo segala. Pokoknya ada Jose. sekitar kalau sampai sekarang ini di grup Getah yang ada drummer, semua drummer itu drummernya ada 20 kali. Terus Tapi oke, kalau yang formasi tetap itu dia. Itu Itu salah satu faktor juga bikin album kedua lama ya Pit ya. itulah tapi yang ada hubungannya sama yang tadi dia bilang gimana kita udah makin dewasa apa enggak ya itu. Iya. Akhirnya kita mutusin kita nggak bisa nih drummernya banyak tapi banyak yang nggak bisa juga kok kan sibuk semua. Karena untuk manggung kita aman. Jadi Tapi bikin materi itu yang susah ya jadinya. Jadi kita mungkin apalagi kalau mau acara main manggung, latihannya sama drummer A, Ya. latihan kedua sama drummer B, manggungnya drummer C. Terus mau bikin lagu nggak bisa. Agak repot juga. tapi di albumnya sendiri drummer mana yang dipakai? Misalkan drummer A itu atau ada drummer apa pemain-pemainnya disebutkan situ drummernya siapa aja? Ada. Oh dia disebutin. Sebut. 20. Enggak. Yang akhirnya terlibat benar-benar di Tapi ada recording. beberapa, ada 4. Yang album terakhir sih ada 4 ya? Ada Atau 4 kalau 5? 4 sih. Ada Jose juga. Iya. Yang drummernya Iwan Fals masuk juga. Yose, Bambino, Jimbo, Boset. 4 kalau nggak salah. Tapi yang Sorry banyak- kalau gue lupa. Yang banyak ngisi di album yang baru tuh si Jimbo. Jimbo lebih banyak. Bambino juga ada. Yose,
Jimbo tuh drummernya Once. Aaron satu lagi ya. Oh iya ada 5 ya. Ya gitu. Nah tapi itu album ketiga tuh. Jadi kita udah lebih bisa nge-manage ya. Yang album kedua ini nih yang memang yang kita manggung terus. Gue ingat sejak kita terakhir sebelum si Odi akhirnya resign, kita pulang dari Jepang waktu itu kita manggung, kita tur di Jepang. Itu emang ada kita sama-sama sama Inlander saat itu sama Noxa. Ya mereka juga materi baru dong, gitu. Kita tuh yang kayak makan aja gitu kan, manggung gitu. Materi sih iya bikin, kita merasa kayak bikin tapi nggak produksi jadi. Bikin, jadi materi banyak tapi mana yang dijadiin gitu. Nah ini mereka tuh sempat yang materi baru dong gitu. Belum kebungkus. Ya, istilahnya belum. Situ juga agak yang kita jadi yang iya ya gitu. Jadi udah yuk gimana nih problem kita apa sih? Jadi akhirnya berusaha nemuin formula gimana caranya untuk bisa jadi materi dan terkumpul jadi album gitu ya. Dari situ sih akhirnya kita album ketiga ini ya. Ya salah satunya ya kita akhirnya pelajaran kita dari sekian banyak drummer kita harus tetepin dulu yang tetap aja satu aja deh. Kalau ganti-ganti jadi repot juga. Untuk manggung juga drummernya sendiri. Banyak nggak bagus ya sebenarnya sih. Iya. Berarti di album ketiga ini istilahnya formasi yang tetap ada, solid ya. Kalau enggak emang susah. Kalau nggak salah ini drummer yang ke-21. Di Rian. Jadi yang baru Rian Jadi formasi terakhir siapa aja di personilnya? Lo pasti bass ya. Ya Peter gitar satu lagi Alfa Putra, vokalis Phil Cesar, terus drummer Rian. Dan itu pun nanti kalau ada manggung-manggung 5 itu ya hadir ya. Nggak bingung lagi ya. Dan proses bikin lagu juga karena emang kita udah belajar juga dari kalau formula bikin lagu, akhirnya kita nemuin yang paling gampang, balik lagi seperti itu, masing-masing kasih demo. Jadi karena emang masing-masing nih karena udah tua-tua juga udah makin keras kepala. Ya. Tapi juga materi punya banyak. Jadi emang itu hal bagus tuh untuk jadi Peter juga punya materi banyak, Phil juga punya materi banyak, Alpha juga banyak. Udah akhirnya kita pakai itu untuk yuk kirim satu-satu atau bikin demo yuk gitu berdasarkan lagu lu gitu. Dari situ kita keroyokin, kita hancurin, kita bangun lagi berdasarkan itu jadi satu lagu. Itu ya proses selama ini akhirnya jadi di album ketiga. Untuk berikutnya sepertinya nggak jauh lah ya, kita akan bikin seperti itu juga. Tapi dari rentang waktu tuh yang pertama sama yang terakhir itu terakhir masih pakai nama Getah. Ya sampai sekarang kan masih Getah. Sempet nggak waktu itu tercetus kita bikin nama bandnya lain? Mungkin karena itu mungkin kalau kita berpikir ke situ, mungkin kalau kita udah berpikir benar-benar yang namanya bubar atau vakum. Nah itu dia, kita tuh nggak merasa pernah vakum. Cuman memang bener lah. Jadi orang nggak salah kalau kita nggak ini ya, pas kita lagi ini lagi wah Getah reborn, padahal kita nggak pernah merasa reborn atau nggak reborn gitu. Ya tapi ya terserah mereka, terserah hayalak mau nilai seperti apa. Tapi untuk ganti nama kayaknya sih kalau gue pribadi sih gue mau Getahnya meskipun bukan gue lagi atau bukan Peter lagi atau orangnya udah beda tapi namanya Getah masih ada, kayak studio aja, kayak sanggar gitu, tempat orang-orang berkarya. Kalau bisa, why not? Tapi yang album ketiga ini tahun 2023 ya 2023 ya. Lalu, yes. Fanbase-nya yang dulu itu masih ada nggak?
dari yang album pertama. Kalau lu pernah analisa atau lihat sendiri nggak? Lu Ya fan kalau ya? ngeliat sendiri, ngerasa sendiri ya iya masih ada. Masih ada. Masih ada. Emang nggak Dan tahu ya. usia seusia kita juga berarti. Usia ada yang lebih muda juga. Oh, ada lebih muda juga. Tapi balik lagi itu kan kalau gue pribadi sendiri ya gue ngeliat cuma segelintir gitu ya. Gue nggak tahu apakah itu ternyata lebih sedikit pada kenyataannya atau lebih banyak. Apa ya nggak punya kapasitas untuk bisa melihat atau ngerasa gitu. Belum terorganize bener juga. Ya karena kita fanbase-nya kita tahu ada, tapi kita belum organize karena emang biar tahu juga ya itu. sebenarnya penting ya. Iya. Kita tahu kita Jadi itu emang kekurangannya kita dari dulu. kekurangannya kita emang kita cuma tahu bikin lagu. Makanya dari yang kita nongkrong-nongkrong, gue bilang bisa sampai 500 orang itu kan sebenarnya udah komunitas lumayan Iya. besar. Sebenarnya dari situ aja kalau kita pinter, Betul. dari 500 orang itu aja kita suruh jualin 5 kaset lumayan Iya, kan. lumayan. Data sebenarnya Tapi bukan data. makanya gua salut sama anak-anak potlot lah, slang lah. iya. Mereka bikin Pulau Biru, ya, apa terorganize gitu. Betul. Nah, itu harusnya yang patut dicontoh. Sebuah tongkrongan tapi produktif gitu. Produktifnya dan diatur manage-nya benar. Betul. Nah, lu pada nggak punya tongkrongan apa seperti kayak Potlot itu? Ada, cuma ya gitu emang ya Kita lalu gitu aja berantakan aja nggak ada Nggak termanage ya? nggak termanage gitu. terlalu dewasa. Emang salut banget apalagi sama yang sekarang ya anak muda yang sekarang yang mereka ngeband. Iya. Apalagi sekarang kan band kan banyak banget, makin banyak jadi saingan juga makin kuat. Tapi mereka bisa apa yang baru-baru nih anak yang masih Iya. Apalagi masih yang muda-muda mereka gila loh saingannya sebenarnya susah banget. Tapi dengan manajemennya apa semangatnya mereka itu untuk memanage diri sendiri, memanage orang lain, terus semangat untuk bikin kita bikin ini, yuk bikin apa jadi yuk. Itu kita pernah punya waktu kita dulu. Iya. Tapi waktu dulu itu kan teknologi, kesempatan dan sosial, bentuk sosial dari segi musik, sampai ekonomi apa itu kan beda. Jadi kita nggak bisa. Kita dulu cuma punya semangat. Dari 3 album tuh ya, yang lu udah produksi, album yang menurut kalian tuh paling berkesan yang mana? 1, 2, 3. Yang pertama kalau gue Nah, kenapa alasannya? karena dari situ kalau gue lihat meskipun gue juga nggak banyak terlibat di situ, ibaratnya nggak terlibat nih. Secara nggak sadar lu terlibat. Tapi ya sedikit. Tapi itu benar-benar dibikinnya benar-benar dari hati banget, dari memang jujur banget gitu loh, apa memang bukan berarti yang sekarang nggak jujur, maksudnya cuman itu mungkin ya karena emang lumayan lama kan, dari sebelum albumnya keluar juga sebenarnya udah berapa tahun sebelumnya, dari tahun-tahun 90-an 91 mereka udah mulai bikin sebenarnya. Jadi ya tingkat kematangannya oke lah, walaupun hasil rekamannya nggak maksimal gitu lah dibanding yang baru-baru ini. Emang proses tercipta dia emang lebih panjang sih. Cuman, album pertama itu sebenarnya. Yang 4 tahun dibikin ya? apa? 4 tahun kan dari 91 kan tadi konsepnya itu. Ya kira-kira ya, lah. bahkan iya sih. Bisa sebelumnya jadinya. Sebelumnya. Karena emang dari Batamsak kan lagu-lagunya juga ada Once juga terlibat. Kan ada Jadi emang panjang iya ya. panjang dari dari yang kita masih Java Burn juga Iya. kan, itu lagu-lagu itu udah kekumpul sebenarnya. Betul. Cuman pas
rekaman, gue juga kan pas lagi ke Amerika gitu. Nah sampai sini pulang itu udah keluar albumnya, ya kan. Tapi walaupun juga itu bikinnya album pertama tuh kayak ini loh, kayak nggak bukannya nggak serius ya. Misalnya contohnya nggak pakai klik metronom. Oh iya. Ada rada-rada setengah-setengah live lah gitu. Jadi tapi Organik. rohnya ada lah gitu. Organik lebih banget. lebih hidup lah. Dan lebih memang mengandalkan intuisi kita Iya. bermain gitu ya. Artinya ketukan nggak ada, tapi kita harus Iya. feeling gitu ya. Ya feeling, jadi kayak ketukan yang masuk itu kayak lihat-lihatan gitu. Gitu. Bukan yang sesuai. Tapi lu waktu rekaman itu mainnya bareng semua kan, blok satu band. Iya emang live ya waktu itu ya, Live. emang live. Live ya. Biasanya live. Biasanya live ya. Nggak Kayak satu-satu. lebih kesannya ya beda sih. Kalau gue sendiri soalnya sebenarnya lebih suka rekaman live gitu, Lebih itu ya. rasanya beda gitu daripada Ya, itu yang emang paling satu-satu lu rekam gini ntar disambung. Dijahit gitu ya. Iya itu lebih Nggak akan sama aja. Tapi bukannya itu lebih melelahkan ya? Artinya kalau yang live salah satu orang itu salah ketukan atau gimana kan retake lagi gitu. ya itu dia. Tapi Yang justru itu diusahakan. ya kesannya di situ ya. Itu Iya. di album yang kita nggak keluarin ya, yang live-nya kita juga ada sih tapi nggak keluarin. Dia Ya. belum. Ada juga yang live kita live recording juga, tapi belum dikeluarin. Mungkin album ke-7 kali ya. Album itu. Oh berarti emang ada rencana album live ya? Udah Udah ada. ada. Kita udah rekam, Udah ada. cuman ya nggak dikeluarin Untuk bilang materi udah banyak sebenarnya. karena vokalisnya juga udah keluar kan, si Odi. Dia udah keluar juga. Loh, kalau waktu album live itu live waktu di mana? Atau di salah satu konser atau memang live di Emang di studio. Di studio. Emang kita rekam live aja. gitu ya? Kesan sih sebenarnya beda-beda ya semuanya. Ada kesan masing-masing, ada spesial masing-masing. Yang pertama yaitu karena udah ada, bisa dibilang ada band yang namanya dulu sebelum Getah udah terlibat di lagu itu yang akhirnya jadi berubah jadi Getah. Orangnya beda, gitu kan. Itu spesial in a way. Yang si album kedua juga karena lagu-lagunya udah ada, tapi akhirnya ditinggal sama yang udah pada meninggal, akhirnya diterusin juga. Paling nggak rohnya kita terusin, itu yang kedua. Yang ketiga juga dengan format baru, dengan cara yang baru, tapi juga unek-unek lama ini dimasukin, terus akhirnya kejadian. Masing-masing sih spesial sih. Struggle-nya juga, tingkat struggle-nya juga bisa dibilang sama Ya. sama sih. Cuman kalau emang bener menantang banget, kita makin tua makin keras kepala. Jadi yang terakhir Bukan makin tua makin bijak dalam memilih lagu. bijak memilih lagu. Kalau gua malah Tapi seru ininya prosesnya. kalau menurut gua yang lebih banyak ininya tantangannya ya. Ini menantang sama tantangan beda. Di album kedua. Oh di album kedua. Album kedua karena dramanya banyak banget di situ. Itu ya, juga 20 ya. Drummernya banyak. Termasuk yang kita lagi nyari Hmm. drummer siapa. Sebenarnya sempet Ari Rocks, drummernya Rocks almarhum. Dia sempet mau masuk. Jadi historinya juga banyak sih album kedua. Kita sempet ngejam, abis itu ya udah, cuman syaratnya kita bilangin ke dia, syaratnya kita lagi nggak mau ada drugs, ada apa, pokoknya kita clean waktu itu. Jadi kita rencana mau bikin album kedua tuh namanya, Tuh. judul albumnya Kick and Kill, Drug is Dead. Iya, sempat ada konsep itu. Sempat ada konsep gitu, maksudnya pengen bersih gitu. Sedangkan dia waktu itu belum clean loh. Tapi nggak cuma hitungan berapa lama dari setelah itu tiba-tiba ya dia udah nggak ada, udah meninggal. Jadi emang dia drugs Jadi emang maksudnya itu ada faktor lah itu. termasuk yang struggle-nya. Iya, struggle Apa? kita juga tuh.
yang dramanya banyak banget yang kita lewatin, termasuk yang itu. Album kedua. Di album kedua tuh ya. Tantangannya lebih banyak ya. Iya. Oke, masalah konser yang paling berkesan gimana? Ada ceritanya nggak? Entah di mana atau ada hal-hal yang apa? Sesuatu yang dikenang saat konser itu atau ada. gimana? Masih ada dong. Di Banjarmasin kalau Yang Sondrenalin itu ya. Bukan. Sondrenalin ini. Iya. Banjarmasin yang Banjarmasin. Kita ribuan itu. mau beli bir aja susah. Iya, Banjarbaru ya. Banjarbaru ya di Kalimantan waktu itu kita lagi. Kita mau beli bir kayak mau beli drugs gitu. Ternyata emang satu kota itu emang. Kita nginep di hotel, yang hotelnya tuh emang bener-bener clean gitu, terus kita keliling kotanya gitu pakai omprengan sewaan gitu, cari ini ada tempat, dapet tempat yang bergelap gitu. Seorang-orang mulai tukang main biliar, wah ini pasti ada nih. Enggak ada loh sih. Emang ternyata satu kota itu emang sober semua atau apa nggak tahu. Akhirnya satpamnya yang bisik-bisik. Jadi kayak beli ilegal gitu. Padahal keluarnya bintang-bintang juga gitu ya. Dari awal waktu di pesawat si kakak Sleng gitu. Ya. Hey, El. Udah bawa karton-kartonan kan bintang. Fotonya oke. Bener ternyata mereka paling bener mesti bawa dari Jakarta. Mereka kan udah pengalaman, udah tahu. Di Banjarbaru, Banjarmasin nggak ada sama sekali. Akhirnya kita ngetok kafe temennya Once. Jam 3 pagi kita ketokin, baru dapat itu alko. Kalau berkesan sih ya nggak tahu kota apa tuh yang gue lupa. Kenapa? Halo, apa gitu? Nggak taunya kota apa gitu lain. Itu nggak diteriakin sama masa ya? Gue pada ketawa semua. Halo Cianjur, Ya gue lupa gue kota. Kan sebetulnya lupa sekarang. Cianjur malah Ciputat gitu. halo Banjarmasin, tahu kan di mana sama Iya, kalau nggak salah. kayak gitu. Tapi ada yang mencekam apa gimana gitu. Karena kan setiap itu kan daerah kan pasti beda-beda kan dalam tata cara pengambilan atau mungkin masa pernah ada yang berantem di situ saat gimana kalian lagi main gitu. Ada itu ya pasti ya. Pernah kejadian gitu. Enggak sih, Enggak ya. untungnya kita enggak. Padahal musik kalian kan adalah musik ini kan fresh atau apa maksudnya. Keras, nggak keras banget sih kita. Nggak keras banget ya. Emang itu dia berhubungan juga dengan proses kita bikin lagu, kita nggak mikirin genre, jadi emang lucu. Getah tuh emang ada acara thrash metal kita nggak cocok, acara yang lembut atau apa kita nggak masuk, acara yang anak-anak muda bikin kita ketuaan, acara-acara yang tua-tua kita kemudaan. Emang banyak kita suka ngerasa gitu, wah kok kita nggak diajak sih, ada gini. Oh emang bener karena emang kita nggak masuk, akhirnya kita sekarang suka bikin acara sendiri untuk kita manggung supaya ya karena emang susah diajak dan nggak apa-apa, emang tuh resikonya kita juga. Oh, ada lagi yang berkesan Chan. Apa tuh? Kita main kalau nggak salah di Semarang atau apa. Mhm. Pokoknya setelah kita tuh kalau nggak salah apa terus ada Roma Irama kalau nggak salah. Tapi kita main masih agak sore. Itu paling berkesan, itu full yang nonton. Oh, iya. Rumput semua. Kosong ya. Rumput. Full rumput. Kosong. Gak ada yang nonton. Yang nungguin Roma Irama. Iya bener. Itu Kita nggak ada yang nungguin. Itu juga berkesan tuh. Ya kita main aja udah tuh. Tapi sebenarnya mereka ada cuma di pinggir-pinggir kali ya. Apa yang memang belum pada datang? Ya pokoknya ya mungkin pinggir-pinggir kali. Pinggir-pinggir. Kan, tapi kan tempatnya gede kan. Ya dia. Main di Senayan juga tuh Pit. Apa yang terbuka juga acara kan. 3 hari itu tuh. Terbuka kan akhirnya. Jadi ada Lama-lama pagi juga. banyak kok sebenarnya kita tuh nggak laku, ditimpukin juga ya gitu deh. Nah itu belum ceritain. Enggak apa pas ada yang acaranya tuh apa sih, Jakarta Rock Parade atau apa itu pernah yang katanya gagal. Kita sih nggak terlalu tahu ya gagal apa enggak, cuman yang pasti emang tuh acara sepi banget. Pernah di Senayan tuh emang bener kan biasa acara 3 hari slot dan ada band-band dari luar negeri juga. Tapi emang nggak tahu kayak Gatot gitu tuh acara itu gagal total gitu, jadi kosong.
Jadi pas kita main, gue inget banget cuman ada mungkin 3 orang kali di tempat yang gede, 3 atau 5. Bener. Ada juga yang main di, kalau nggak salah di Senayan, acara apa, lupa juga acara apa. Kan gue suka kadang-kadang suka nggak bawa efek gitar juga, jadi cuma mengandalkan ampli aja. Drive-nya, distorsi drive-nya ampli Marshall-nya rusak. Oh iya tuh. Jadi Rolling Stones. Gak ada distorsi. Gak ada distorsinya ya. Wah itu juga gokil tuh. Aduh, tapi kan ini harus jalan terus. Apa ibaratnya istilahnya? Show must go on. Pengakuan gitu ya. Pengakuan Maksudnya dalam arti lu membawa nama bendera sebagai grup musik. ini sih sebenarnya di sisi lain kita tuh nggak perlu gue pribadi nggak perlu yang namanya diakuin atau apa gitu, tapi balik lagi kita kan bikin karya ya. Kalau kita bikin karya kita mau juga share sebanyak mungkin. Nah kita mau karya kita itu paling enggak bisa ada efek bagus ke orang. Mungkin itu kali pengakuannya seperti itu kali. Ada orang yang mungkin entah seperti apa bentuknya, terhibur kali atau sedih atau apapun itu, tapi ada efek yang bisa dia pakai buat di pengalaman hidupnya. Dan mungkin kayak gitu kali pengakuannya seperti itu ya. Tapi kalau untuk diakui sebagai awards kali ya atau apa bentuknya pengakuan seperti itu, gue sih nggak peduli. Artinya lu mau dicap sebagai grup tapi namanya thrash metal ya juga nggak masalah. Mau dibilang rock apa pop rock nggak masalah. Kalau itu kan masalah genre ya. Genre. Balik lagi genre kita juga nggak peduli. Nggak peduli. Karena istilah tuh ada terus yang baru sama ada terus yang mati. Jadi apa sih? Udah lu musik aja lah. Yang paling aman sekarang tuh ya rock kali ya. Iya sih. Thrash metal juga bisa dibilang. Thrash metal akhirnya kebagi gitu. Inilah itu. Itu cuma istilah orang-orang yang nyiptain yang nanti juga nggak penting sama kalian. Harapan, pengakuan. Ya, apa perlu? Kalau kata komen nggak mau harapan dengan juara 1. Kalau gua juga ya maksudnya apa ya, kalau pengakuan untuk apa tuh pengakuan? Ya maksudnya diakui sebagai oke dulu grup musik rock getah. Ya itu sih bonus aja kali. Kalau gua pribadi lebih ke bikin karya aja. Misalnya bukannya nggak peduli orang mau denger apa mau nggak misalnya kalau bisa pesannya itu nyampe ke Itu dia. orang banyak dan positif lah, dan ada yang negatif mungkin juga ada. Pokoknya yang pesannya itu udah kesampe juga itu udah bersyukur banget sih. Mungkin pengakuannya di sini yang sama nih sama Peter, kita berdua nih emang mungkin itu pengakuan itu konsekuensi dari yang kita kerjain. Ya oke. Gitu ya. Pokoknya kita kerjain yang terbaik menurut kita dan kita percaya apa yang kita terbaik itu ya bisa terbaik buat Karena kalau misalnya bagus atau enggak, kalau menurut gue sih relatif aja sih. Orang bilang bagus, yang A bilang bagus, yang B bilang enggak. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau harapan gue sih ya kita tetap berkarya ya terus. Iya. Semakin banyak kan semakin banyak option. Tapi dari ketiga album yang kalian udah buat itu biasanya tematiknya seperti apa? Artinya apakah ini memang dari ungkapan-ungkapan ke masing-masing musisi secara pribadi atau memang melihat dari masalah sosial atau juga bagaimana? Ada visi misinya nggak dari bikin 3 album itu, ada kesamaan atau mungkin ada semakin kesana malah semakin beda karena mungkin semakin dewasa dan akhirnya lagu-lagunya juga beda dengan yang pertama gitu loh. Ada nggak? Ya, pasti semakin lembut. Tapi temanya biasanya apa yang kalian bikin itu lagu-lagu? Kalau gue boleh Ya, emang ada perbedaan. Pasti tambah dewasa dengan waktu kita mau dewasa. Di album pertama emang kita tuh lebih ke apa ya, ke
pengalaman pribadi masing-masing. manusia yang baru-baru gitu. Jadi kita suka bawa kayak misteri UFO waktu saat itu, atau misteri di planet inilah, kayak gitu-gitu. Itu salah satunya pernah ada. Tapi juga mengenai perasaan antara evolusi manusia secara evolusi waktu dulu kita monyet atau seperti ini, terus Darwinism, terus kita juga sebagai human sekarang malah jadi superior yang gitu kita injek-injek. Itu ada nilai itu di album pertama. Jadi kayak masih random sebenarnya, tapi luas tapi berantakan gitu. Kalau yang kedua lebih ke percintaan, tapi percintaannya lebih ke human. Kalau gue boleh nilai sendiri ya, kayak love song, tapi love songnya bukan love ke relationship sama lawan jenis atau apa, lebih luas. Relationship antara human sama alam sama. Yang ketiga yang baru-baru ini lebih spiritual sih sebenarnya. Lebih ke dalam, karena emang judul albumnya kan From Within Thus Without. Jadi emang lebih ke semua itu ke dalam dulu. Karena kita kebanyakan kan kita ngerasa nih dari Covid, dari itu tuh emang kita terpuruk, terus bangkit. Untuk bangkit kan sadar dulu, nggak bisa langsung bangkit kan. Nah itu tuh dari sadarnya itu yang kita ambil tuh, sadarnya kan dari dalam. Kita nggak bisa ngarepin orang luar untuk ngeberesin kita mesti beres dulu di sini baru luar ikutin. Berarti semakin berkembangnya ke album ketiga itu semakin dewasa ya. Ternyata makin dewasa kita. Ternyata kan. Kalau dia nggak tanya kita nggak tahu. Kalau nggak ada podcast ini kita nggak tahu. Ternyata kan akhirnya menjadi dewasa ya. Ternyata kita dewasa, Fit. Kalau boleh tambahin ya, udah selama ini berjalan di sini meskipun cuma baru 3 album, tapi dengan ya berjalan ini ternyata ada bisa kasih influence atau pengaruh yang baik maupun buruk di situ. Ya pasti kita thank you banget. Berharap untuk kedepannya kita juga bisa kasih yang terbaik terus. Terus buat yang sekarang ada di sini yang dengerin, do the best aja buat sendiri dulu. Jangan do the best buat kata-kata orang atau menurut ini menurut itu, enggak. The best diri dari dulu sendiri. Oke, wah manis sekali nih quote-nya ya. Jadi bilangnya do the best for yourself ya, for ourselves gitu ya. Keren. Oke. Tadi gue juga mau ngomong gitu. Ya, ada kerebut ya. Keduluan kan, karena gue dengar dari dia tadi di mobil. Colong-colongan dong ini jadi. Ya paling itu aja, berkarya yang jujur aja. Yes. Iya. Semakin banyak berkarya Iya. dan semakin jujur semakin dewasa kan tadi kata lu? Iya. Nah, semakin dewasa terus. Ya semakin better lah, Yes. lebih baik. Iya. Dan Itu aja, thank you singkat. banget udah diajak di sini untuk bisa. Thank you. Dan kita juga thank you banget dari tim Retroism Plus 62. Om Peter dan Om Marcel ini bisa kami undang. Walaupun jauh-jauh ya. Enggak juga ya. Udah malam, Apa? nggak macet. Enggak macet ya. Oh, malam ya ini syutingnya ya. Dekat. Ini kan di Banjarbaru kan ya. Enggak salah ini ya, enggak salah say hi gitu ya. Nggak salah provinsi. Salah provinsi. Oke, kalau gitu para Retrois seru ya nih omongannya, santai kita obrolannya. Tapi yang penting kalau suka dengan obrolan santai ini ya,
like, share. Kalau ada yang tahu mengenai, oh ini si Om ini komen aja, nggak usah takut. Kalau apa pernah mungkin nonton konsernya yang di mana, di Banjarsari ya, komen. Oh iya gue nonton yang di Banjarsari gitu. Oke, tapi yang penting adalah subscribe. Ya, itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om Marcel, terima kasih Om Peter. Oke, para Retrois, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di acara Retrois Plus 62 yang mendatang. Selamat hari gini. Bye bye. Break your point, my break your point.